Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Eki. Aku di sini sebagai Kabid Sport Ponsel 2025. Sebelumnya, sebelum kita mulai, aku mau absen dulu. Mungkin dari angkatan 22 perwakilannya apakah ada? Ada. Oke, Oke, Mas, aman. Lanjut 23, 23 perwakilannya. Perwakilan 23A apakah udah ada? Oh, hadir. Oke. Lanjut 23B, apakah ada perwakilannya? 23B. Hadir. Oke, lanjut 24A. Hadir. Lanjut 24B. Hadir. 24B. Oke, lanjut 25. Hadir. 25B ada nggak ya? Ada juga di sini. Oh, udah ada di ruangan. Oke. Oke, di sini bakal lanjut untuk ke pemaparan tor dari masing-masing lomba. Untuk yang pertama ini bakal ada eh, penjelasan dari terkait tor dan juga live drawing dari basket. Nanti akan saya oper ke PJ basketnya sendiri. Nanti untuk yang bertanya bisa di akhir penjelasan ya, teman-teman. Ya, itu mah ya. Akan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Jadi, perkenalkan, saya Reswa sebagai PJ Basket beserta jajaran saya. Saya Rizal sebagai PJ Basket juga dari angkatan 25. Saya Khairul, angkatan 25 sekarang. Oke, teman-teman semua. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tor dari basket itu sendiri terlebih dahulu. Untuk itu, bisa disimak, serta kami akan menjelaskan teknisnya saja secara yang akan dilakukan. Untuk persyaratan-persyaratan umum bisa dibaca di tor yang telah dibagikan ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di basket ini ada peraturan yang mengatur untuk berjalannya pertandingan. Yang pertama, ketika wasit telah melakukan pemutusan putusan itu tidak dapat diganggu gugat. Lalu ketika berjalannya pertandingan, semua peserta itu diwajibkan untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap aspek pertandingan. Setiap tindakan yang tidak sportif dapat berakibat pada sanksi dari panitia penyelenggara. Nah, di basket ponsel ini kita main di 5x5 dengan peraturan FIBA tahun 2020.
Nah, tim yang akan melakukan pertandingan pada hari itu diwajibkan datang sebelum jadwal pertandingan maksimal 30 menit. Jadi besok bakal di-share jadwalnya, kapan bermainnya. Nah, di situ per tim wajib datang sebelum 30 menit. Nah, peserta wajib menyetujui dan menaati jadwal pertandingan yang telah disusun oleh panitia. Jika ada perubahan jadwal, kita akan mengkonfirmasi dan menginformasikan kepada semua tim yang terlibat. Semua keputusan yang diambil oleh panitia terkait jalannya pertandingan, keputusan teknis dan administrasi tidak dapat diganggu-gugat. Lalu, misal ada tim yang terlambat lebih dari 10 menit setelah jadwal yang ditentukan, dapat memilih untuk walk out atau melanjutkan pertandingan dengan pemain yang tersedia. Misal pemainnya kurang dari 5 atau ibaratnya 3 atau 4 mau lanjut atau walk out aja. Seperti itu. Masih dapat bermain atau berpartisipasi. Tinggal pilih mau yang mana. Lalu, jika walk out, kita anggap kekalahan dengan poin kekalahan 20, kalah 20-0 yang dipergunakan untuk goal difference dan diperkenakan denda sebesar 100.000. Lalu, jika seorang pemain mengalami cedera selama pertandingan, pihak panitia hanya memberikan pertolongan pertama. Namun tenang saja, kami panitia pasti sangat prepare untuk hal ini. Jadi aman, dipastikan aman. Lanjut di peraturan khusus. Oke, mungkin saya akan menjelaskan di bagian peraturan khusus. Yang pertama mengenai sistemnya, yaitu sistem yang digunakan adalah sistem liga. Tim dengan 4 poin teratas akan melaju ke babak semifinal. Jadi untuk awal ini kita menggunakan sistem liga, 7 tim akan dijadikan satu liga. Dengan format seperti ini, setiap tim dalam liga akan bermain dengan sistem 2 poin untuk kemenangan, 0 poin untuk kekalahan, dengan selisih poin atau hasil pertandingan antara tim sebagai penentu posisi di klasemen liga apabila ada poin yang sama. Nah, jika poinnya sama, pembandingnya itu menggunakan goal difference. Pertandingan terdiri dari 4 quarter, masing-masing berdurasi 10 menit. Dan jika terjadi kedudukan imbang setelah quarter keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan extra time selama 5 menit. Kemudian, pertandingan babak liga akan dimainkan dalam 4x5 dalam waktu kotor, sedangkan babak semifinal menggunakan 4x7 dengan waktu kotor, dan babak final dan bronze menggunakan waktu 4x10 dengan waktu kotor, dengan 2 menit terakhir di kuarter 4 itu waktu bersih. Kemudian untuk jeda istirahatnya sendiri dari kuarter 1 ke 2, kemudian 3 ke 4 itu 2 menit, sedangkan dari kuarter 2 ke 3 itu 5 menit. Dan kemudian sebelum pertandingan dimulai, setiap tim diberikan waktu pemanasan atau warming up selama 5 menit. Dan yang terakhir, setiap tim diberikan masing-masing 5 kesempatan timeout dalam satu pertandingan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tentang peraturan tambahan. Yang pertama, apabila ditemukan kecurangan dalam pengisian data pemain, tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Misal, yang bermain itu di luar dari angkatan tersebut, misal dari prodi lain maupun fakultas lain. Yang kedua, jika terdapat tindak kekerasan, baik fisik atau verbal, yang dilakukan oleh pemain atau ofisial, maka tim yang bersangkutan dapat dikenakan diskualifikasi dari pertandingan. Selanjutnya, jika pemain mendapatkan fallout, pemain tidak diperkenankan mengikuti pertandingan sebanyak 1 kali pertandingan. Yang keempat, tim yang mengadakan pemogokan akibat tidak menerima keputusan wasit, maka akan dianggap walk out.
Selanjutnya, saat time out, pemain dilarang berkomunikasi dengan penonton yang berada di luar. Yang keenam, posisi pemain cadangan, official team, dan pelatih berada pada daerah yang telah ditentukan dan dilarang untuk masuk melewati garis lapangan pertandingan. Yang seluruh peserta, baik pemain, ofisial, maupun supporter, diwajibkan untuk saling menghormati dan mengedepankan etika yang baik. Ketidakpatuhan terhadap norma sosial ini dapat mengakibatkan peringatan hingga diskualifikasi dari acara. Selanjutnya, waktu yang tertera pada jadwal merupakan waktu tip off, bukan pemanasan. Yang kesembilan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi. Selanjutnya, perangkatan tim. Nomor 1, sepatu dan kaos kaki wajib dikenakan satu tim. Kedua, pemain dilarang memakai aksesoris yang dapat membahayakan dirinya atau pemain lain seperti cincin, gelang, kalung, anting, dan jam tangan. Jika terdapat kesamaan warna jersey, maka panitia akan memberikan rompi. Yang keempat, seluruh kuku pemain harus pendek, bersih, dan rapi. Selanjutnya, peraturan untuk ofisial. Ofisial atau pelatih merupakan anggota tim yang berasal dari luar prodi, dalam prodi, ataupun dari pemain itu sendiri. Yang kedua, pelatih dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya pertandingan. Yang ketiga, pelatih yang mengganggu akan mengakibatkan diberikan peringatan ataupun dikeluarkan dari lapangan permainan dan bergabung ke supporter. Selanjutnya, top darurat. Jika terjadi hujan di kuarter 4, menyisakan waktu 5 menit pertandingan maka dianggap selesai dan sudah dapat ditentukan pemenangnya. Yang kedua, jika hujan turun dan pertandingan masih menyisakan minimal 1 kuarter, pertandingan akan dilanjutkan setelah hujan reda atau diganti hari. Lain-lain, hal yang tidak atau belum diatur akan diatur kemudian. Tim yang tidak melakukan ketentuan di atas tidak diperkenankan mengikuti pertandingan. Ini contoh grupnya dan contoh babak knockout semifinal dan final. Ya, mereka. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk Thor, nah ini ada kontak person. Yang pertama ada saya sendiri, ada Rizal, Saya juga. dan saya Khairul. Oke. Apakah dari Thor yang kami jelaskan, adakah pertanyaan sebelum kami memasuki sesi drawing? Oke, silakan. Boleh on mic. Izin bertanya untuk basket karena full court, apakah akan ada peraturan 24 second dan second lainnya? Ya, izin menjawab. Ya, karena kami menggunakan peraturan FIBA 2020 untuk peraturan-peraturan tersebut. Mungkin di awal pertandingan kita akan mewarning, tapi belum dimasukkan. Kita akan mulai ketat ketika memasuki semifinal lalu ke final. Kita akan memperketat hal itu untuk pencatatan statistik tim mana yang paling baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, apakah menjawab? Menjawab. Ya. Oke. Adakah penanya lain? Bertanya.
Silakan, Ini Mas. mainnya tuh di Laptek kan? Ya, di Laptek, Mas. Kalau hujan gimana? Tadi di Tor sudah disebutkan, Mas. Kalau hujan, misal, mari kita buka Tor dulu. Misal tersisa 1 kuarter, itu bisa dilanjutkan. Misal hujan reda kurang dari 15 menit. Misal menyisakan 5 menit, misal udah masuk ke kuarter 4, itu pertandingan dianggap selesai dengan poin yang telah didapatkan oleh masing-masing tim. Seperti itu, Mas. Kalau hujan dapat diganti hari atau menunggu hujan reda kurang dari 15 menit. Misal masih ada 1 kuarter terakhir gitu, Mas. Apakah menjawab? Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Adakah penanya lain? Kami tunggu sampai 19.18 ya, teman-teman. Baik, karena waktu telah menunjukkan 19.18, maka kami izin memasuki ke sesi drawing untuk penentuan lawan secara real time dan tidak ada pengaturan bagan di sini ya, teman-teman. Izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah terlihat? Jika ya, bisa react atau Lihat Mas, gimana? terlihat Mas. Oke, siap. Langsung saja kita spin ya, teman-teman. Untuk yang pertama, ini 23A, lalu lawannya 22. Oke, kita masukkan ke Excel terlebih dahulu. 23A lawan 22. Sana aja. Oh, iya. Oke, selanjutnya 25A melawan 23B. Oke, lanjut. Untuk 25B akan melawan 24B. Dan yang terakhir berarti 24. Karena di sini ada 7 tim. 24A. Untuk nanti pembagiannya seperti Tor yang tadi saya bagikan, di bawah telah ada contohnya. Misalnya awalnya contoh liganya seperti ini, nanti bakal diletakkan lebih rapinya lagi, nanti akan di-share lagi. Oh, yang halaman. Nah, seperti ini, misal
Match pertama, tim A itu adalah 3A. 23A. Untuk tim B 22. Lalu tim C 25A, tim D 23B. Lalu ada tim E 25B, lalu tim F, tim E udah F 24B, tim G 24A. Nah, seperti itu guys. Teman-teman, di sini terlihat bahwasanya ada ada satu tim yang bermain 2 kali. Nah, di sini nanti kita akan mengatur jadwalnya agar tidak tabrakan. Nah, teman-teman belum share screen tadi. Nah, di sini seperti ini contohnya. Ini tim A 23A melawan B 22. Yang C 25A melawan tim D 23B. Lalu tim E 25B melawan tim F 24B. Lalu tim G 24A melawan A 23A. Seperti itu. Dan seterusnya. Sudah. Nah, setelah sistem liga di sini, nanti akan masuk ke semifinal. Nah, semifinalnya nanti misal tim satu ini misal apalah A atau B. Nah, kita langsung ganti sistem ke knockout, ke masuk semifinalnya dan ke finalnya juga sistem knockout. Seperti itu. Oke, teman-teman. Adakah yang ditanyakan? Jika ada, diperkenankan untuk on mic. Saya tunggu sampai 19.25. Boleh lihat bagian hasil drawingnya? Bagian hasil drawingnya? Oke, boleh mas. Tapi karena kan kita pakai sistemnya spin wheel. Nah, kalau spin wheel kan udah di remove, maka kita pakai di Excel. Bentar ya. Saya share screen. Gini Mas Doni, nanti untuk bracketnya mungkin bakal di-share secepatnya ya, langsung ke grup koordinasi basket aja. Nah, cuman untuk ini 23A tim A, 2B tim B, 25A tim C, 23B tim D, 25B tim E, 24B tim F, dan terakhir 24A itu tim G. Seperti itu, Mas. Apakah menjawab, Mas Doni? Menjawab. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Doni. Oke, adakah penanya lain? Mas, bertanya Mas. Siap, silakan Mas Lutfi. Kalau semisal di hari H yang bisa hadir cuman sebagian 2 orang atau bahkan tidak ada yang hadir, gimana Mas? Nah, untuk di pertanyaannya Mas Lutfi itu telah dijelaskan di TOR. Kan pasti kalau perlombaan waktu hari H lomba itu pasti kan ada yang datang. Entah teman kelas atau pemain. Nah, di TOR tadi telah dijelaskan bahwasanya tim bisa memilih untuk walkout atau bermain dengan orang seadanya jikalau telat melebihi 10 menit dari waktu yang telah ditentukan. Kan pemain itu datangnya 30 menit sebelum waktu pertandingan dimulai. Nah, di jadwal besok itu waktunya itu bukan waktu pemanasan dulu, tapi itu waktu bermainnya. Jadi kalau bisa, kalau mau pemanasan dulu timnya, itu datangnya 30 menit sebelum pertandingan. Seperti itu Mas Lutfi. Apakah menjawab? Oh, berarti cuman kalau nggak workout ya main seadanya ya Mas? Adalah benar Mas Lutfi.
Bagaimana? Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama, Mas Lutfi. Adakah penanya lain? Oke, kami akan tunggu sampai 1927, dikarenakan masih banyak lomba lainnya yang harus dijelaskan setelah sesi basket. Oke, teman-teman, karena waktu telah menunjukkan pukul 19.27, kami selaku PJ Basket memohon untuk kerjasamanya di hari H, agar kita bisa saling bersinergi bersama untuk mensukseskan ponsel terutama di basket ini ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya kami PJ Basket meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi sudah basket, selanjutnya akan ada pembacaan tor dan juga drawing dari futsal. Cuma diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Galang Pradana sebagai PJ Futsal Ponsel 2025. Dan saya Hero Dosa Dawan sebagai PJ Futsal Angkatan 2025. Dan saya Benedikus Pion sebagai PJ Futsal dari Angkatan 2025. Oke, langsung lanjut ke sistem permainan di futsal saja. Yang pertama, futsal akan dibagi menjadi satu grup yang terdiri dari 7 tim. Nah, di setiap grup nanti, setiap tim akan memainkan 2 pertandingan untuk menentukan siapanya nanti akan di drawing, acak. Jadi siapapun bisa bertemu. Untuk sistem poin seperti biasa, menang 3 poin, seri 1 poin, dan kalah 0 poin. Nantinya 2 tim dengan perolehan poin teratas akan langsung melaju ke babak semifinal, dan 4 tim lainnya terbawah dari 3 sampai 6 akan bermain di playoff. Sementara tim ke-7 akan pulang. Lanjut, apabila pada fase grup terjadi poin yang sama, maka akan ditentukan dari selisih gol. Dan juga gol yang dicetak dan gol masuk. Untuk babak playoff, jika skor imbang sampai babak kedua, akan langsung dilakukan penalti. Penalti dilakukan oleh 3 penendang. Dan apabila skor masih sama juga, akan dilakukan toss coin. Untuk babak final dan bronze, nanti kita akan melihat situasi di lapangan. Jika memungkinkan cuaca mendukung, jika skor imbang sampai babak kedua akan diberlakukan waktu tambahan 2 kali 5 menit, dan jika cuaca tidak mendukung akan dilanjutkan langsung ke penalti. Untuk jeda antar babak itu ada 2 menit,
dan di setiap babaknya diberikan waktu untuk time out 1 kali. Waktunya adalah 1 menit. Selanjutnya itu ada peraturan tambahan. Yang pertama ada waktu yang terdapat pada jadwal adalah waktu kick off. Jadi bisa di jadwalkan 15.30 itu 15.30 itu udah waktu kick off. Yang kedua, tim diwajibkan hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Selanjutnya yang ketiga, toleransi maksimal keterlambatan adalah 10 menit setelah waktu yang ditentukan. Yang keempat, apabila setelah toleransi maksimal keterlambatan masih kekurangan pemain, tim diberi opsi untuk melanjutkan pertandingan dengan pemain seadanya atau WO. Yang kelima, tim yang dinyatakan WO dianggap kalah 3-0. Selanjutnya yang keenam, pemain atau ofisial yang terlambat masih tetap bisa memasuki pertandingan. Selanjutnya, peserta wajib menyetujui dan menaati jadwal pertandingan yang telah disusun oleh panitia. Selanjutnya, jika ada tim yang tidak dapat bermain di hari yang ditentukan oleh panitia, diwajibkan untuk konfirmasi ke panitia max H-1. Selanjutnya, keputusan panitia dapat berubah sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan situasi. Setiap perubahan akan diinformasikan segera kepada semua tim yang terlibat. Selanjutnya, untuk tim yang dinyatakan WO akan dikenakan denda sebesar 100.000. Tim yang tidak mengirimkan perwakilan dikenakan denda sebesar 150.000. Selanjutnya, seluruh kuku pemain harus pendek, bersih, dan rapi. Panitia bertanggung jawab pada pertandingan pertama. Selanjutnya, kartu kuning dan merah denda pembayaran H+1 untuk WO H+2 minggu. Untuk perlengkapan tim, intinya pakai kaos jersey atau sepatu yang lengkap. Terus selanjutnya ada official atau pelatih merupakan anggota tim yang berasal dari luar prodi, dalam prodi ataupun dari pemain itu sendiri. Kedua, official atau pelatih dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya pertandingan. Yang ketiga, official atau pelatih yang mengganggu akan mengakibatkan diberikan peringatan maupun dikeluarkan dari lapangan permainan. Terus selanjutnya, stop darurat. Yang pertama, jika hujan turun di awal pertandingan, diberi waktu tunggu maksimal 30 menit. Jika tidak reda, pertandingan dijadwal ulang sesuai keputusan panitia. Yang kedua, jika hujan turun di tengah pertandingan, wasit dapat menghentikan permainan dengan waktu tunggu maksimal 10 menit. Jika tidak reda, keputusan kelanjutan dimusyawarahkan panitia dan tim. Yang ketiga, jika hujan turun dan waktu tersisa kurang 2 menit, skor terakhir saat dindingan dianggap hasil akhir. Yang keempat, jika hujan mengganggu hingga melewati jadwal pertandingan, hasil atau penjadwalan diulang, ditentukan panitia bersama perwakilan tim. Dan di sini menambahkan jadi untuk waktu pertandingan kita bagi dari 3. Pada fase grup adalah 2 kali 10 menit. Untuk playoff menggunakan 2 kali 15 menit serta final dan bronze menggunakan 2 kali 15 menit. Itu waktu kotor. Selanjutnya kita lanjut ke drawing. Sebelum itu izin menjelaskan untuk sistem drawing. Mungkin apakah terlihat Excel-nya? Iya, Mas. Siap, Mas. Jadi untuk sistem drawing kita bakal ada 2 tahapan drawing. Untuk tahapan pertama kita ngedrawing 1 sampai 7 untuk di bagian kiri, lalu untuk drawing kedua itu untuk lawannya yang udah kita drawing di tahap pertama. Jadi mungkin bisa kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama ada dari 25A. Untuk yang kedua ada dari 24A. Yang ketiga ada dari 23B. Yang keempat ada dari 22. Yang kelima ada dari 25B. Dan yang keenam 24B dan yang ketujuh 23A.
23. Terus untuk tahap berikutnya, tahap drawing yang kedua itu untuk menentukan lawannya. Jadi dari tim 25A itu bakal ngelawan karena sama, jadi kita drawing ulang. Tim dari 25A bakal ngelawan tim 25B. Terus untuk tim 24A bakal ngelawan 23B. Dari tim 23B akan ngelawan tim 24B. Dan tim 22 akan ngelawan tim 25A. Lalu untuk B akhir dan dari 23A akan ngelawan 24A. Mungkin cukup Jadi ini untuk pertandingan di setiap grupnya nanti akan dibagi menjadi 2 hari, yaitu di tanggal 10 Oktober untuk day pertama dan di day kedua ada di 12 Oktober. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke nanti akan seperti ini untuk bracketnya. Jadi tim yang menjadi poin tertinggi akan langsung melaju ke semifinal dan yang kedua juga akan masuk ke semifinal. Lalu peringkat 3 dan peringkat 5 akan bertanding di babak playoff dan pemenangnya akan melawan dari peringkat 1. Begitu juga untuk peringkat 4 dan 6 akan melawan peringkat 2. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sistem futsal? Mau nanya. Ya, boleh Mas, silakan. Itu kartu kuning itu denda 10.000 ya? Oh iya Mas, untuk kartu kuning itu ada denda 10.000 dan kartu merah 15.000. Itu tiap pertandingan apa berlaku lanjutan gitu? Tiap pertandingan Mas. Tiap pertandingan? Ya. Oke. Itu kenapa didenda ya kalau kartu ya? Karena mengurangi agar pemain juga sportif Mas, tidak ada kekerasan. ya, sudah. Oke, makasih. Ya Mas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami tunggu sampai 19:42. Saya ulangi lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sistem futsalnya? Oh ya, mau tanya lagi. Tolong, kalau saran aja sih, untuk jarkoman jangan dadak.
seperti tahun kemarin. Siap Mas. Kalau bisa minimal H-3 lah. Siap Mas, sudah diusahakan memang terjun di H-3. H-3 ya. Oke. Ya. Oke. Ya untuk itu sangat diusahakan Mas. Oke, aman aja Mas. Oke, bagus. Tenang aja Mas. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri untuk futsal dan akan dilanjut oleh sistem dari badminton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Baimar Mustafa dari angkatan 24 sebagai PJ badminton di Ponsel 2025 ini. Kemudian ada staf-staf yang lain. Perkenalkan, saya Fatin Nugraliviano sebagai staf perlombaan terutama pada perlombaan badminton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Palevi dari staf perlombaan badminton 2000 Ponsel 2025. Baik, langsung saja di sini saya akan share screen terkait untuk badminton sendiri ya teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat? Di sini saya mungkin ingin mengingatkan pada perwakilan dari masing-masing kelas terkait apabila ada salah satu anggota pada satu kategori yang tidak hadir tanpa suatu alasan yang jelas, itu akan dikenakan WO serta dikenakan denda sebesar 30.000. Kemudian jika semua kategori tidak dihadiri oleh perwakilan masing-masing kelas, itu akan dikenakan denda sebesar 100.000. Kemudian setiap jelaskan tentang kategori perlombaan badminton Ponsel 2025 ini. Yang pertama, kategorinya ada satu laki-laki atau tunggal putra. Kemudian yang kedua, ada dua laki-laki atau ganda putra. Dan kemudian yang ketiga, ada satu perempuan dan satu laki-laki, yaitu ganda campuran. Dan di sini ada side note, yaitu setiap kelas dari angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025 mengirimkan perwakilan 5 pemain inti, 4 putra, dan 1 putri, serta 2 pemain cadangan. Dan seorang pemain itu tidak boleh mengikuti dua kategori perlombaan, tidak boleh double row. Kemudian untuk sistem pertandingannya sendiri, itu yang pertama, turnamen badminton menggunakan sistem eliminasi tunggal. Jika peserta mengalami kekalahan, maka akan langsung gugur. Kemudian yang kedua, pertandingan diawali dengan
ganda campuran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh tunggal putra, dan diakhiri oleh ganda putra. Sebelum pertandingan itu dilakukan coin toss untuk menentukan pihak yang pertama kali melakukan servis itu siapa, serta pembagian sisi lapangan. Kemudian yang keempat ada penggunaan sistem rally point dengan maksimal 3 set, masing-masing setnya itu ada 21 poin. Kemudian menggunakan sistem gugur best of 3. Nah, di sini itu maksud dari best of 3 adalah pada setiap kategori itu hanya bermain satu set. Jadi untuk ganda campuran itu bermain satu set, kemudian dilanjutkan tunggal putra bermain satu set. Kemudian apabila sudah 2-0, itu ganda putra boleh untuk tidak main atau jika ingin main juga diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan menggunakan sistem jus pada poin 20-20 dengan maksimal poin adalah 30. Jadi nanti kalau udah yang nyampe 30 duluan itu nggak ada jeda poin sebanyak 2. Jadi bisa 29-30 kayak gitu. Kemudian terdapat break atau istirahat ketika mencapai poin 11 pada setiap set selama 45 detik atau tidak lebih dari 1 menit. Kemudian pertukaran sisi lapangan setiap set berakhir, disertai break atau istirahat selama 2 menit. Kemudian jika pemain mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka tim lawan berhak lolos ke babak berikutnya. Yang ke-10 ada peserta wajib melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Dan yang terakhir ialah pemain harus sudah tiba di lapangan pertandingan 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Toleransi keterlambatan ialah 10 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Jika melebihi waktu toleransi akan diberi sanksi WO atau walkout. Lanjut ke perlengkapan pemain. Yang pertama ada wajib memakai sepatu dan kaos kaki yang nyaman dan layak pakai. Yang kedua, wajib memakai pakaian olahraga yang nyaman, entah shirt atau kaos oblong, polo, training, short pants. Dianjurkan memakai jersey jika memiliki. Yang ketiga, dianjurkan membawa raket pribadi. Yang keempat, pemain diperbolehkan menggunakan aksesoris keselamatan, deker, lutut, atau yang lainnya. Yang kelima, dilarang memakai jam tangan dan aksesoris yang mengganggu dan berpotensi rusak selama bermain. Yang terakhir, setiap pemain diwajibkan membawa air minum dan obat-obatan sendiri. Baik, tadi itu ialah tor dari badminton sendiri. Selanjutnya kami ingin membuat drawingnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, yang pertama 25A. Di sini aja dulu. Kemudian akan bertemu dengan 25B. Kemudian 22 yang akan melawan dengan 24A. Kemudian 23B akan bertemu dengan 24B. Dan yang terakhir untuk 23A itu akan langsung masuk ke semifinal. Seperti itu. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait TOR ataupun apapun itu?
Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mungkin akan saya tunggu hingga pukul 19.55 menit. Baik, karena sudah pukul 19.55 tidak ada yang mengajukan pertanyaan, saya akan melanjutkan ke perlombaan voli ya teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Sofyan di sini sebagai PC. Sebenarnya ada 3 orang. Yang kedua lagi jelasin PES di spot. Mungkin langsung saja kita jelasin tour dari Volley 2025. Oke, langsung di sistem waktu pertandingannya. Waktu break setiap pergantian set adalah 1 menit. Waktu time out adalah 30 detik. Masing-masing tim berkesempatan untuk time out selama 1 kali tiap satu babak. Lanjut sistem penilaian pertandingan.
Sistem pertandingan pada kompetisi ini menggunakan sistem gugur, menggunakan sistem best of 3 pada babak penyisihan dan best of 5 pada babak semifinal, perubahan juara 3 dan final. Pada babak penyisihan 2 kali kemenangan, jika skor seimbang pada set ketiga, hanya 15 poin, 8 poin pindah tempat. Pindah tempat berlaku pada set ketiga. Pada semifinal, 3 kali kemenangan. Jika skor seimbang, maka set kelima hanya 15 poin, 8 poin pindah tempat, dan juga perubahan juara 3 dan final juga berlaku aturan yang sama. Oke, lanjut di peraturan permainan. Selama interval yang ditentukan, pemain dapat melakukan pemanasan menggunakan bola di dalam daerah mereka sendiri. Setiap tim diberi hak untuk memainkan bola sebanyak 3 kali. Apabila melebihi jumlah tersebut, maka dianggap bola mati. Seorang pemain tidak boleh memainkan bola sebanyak 2 kali berturut-turut. Jika melebihi itu, maka dianggap mati. Dikatakan bola hidup apabila sudah servis sampai bola mati atau menyentuh tanah. Penambahan 1 poin diberikan kepada tim lawan jika salah satu tim membuat bola mati. Anggota badan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam bola voli adalah seluruh anggota tubuh, kepala, tangan, badan, dan kaki. Namun yang paling dominan adalah tangan. Saat bola di udara menghampiri pemain, pemain dilarang untuk menahan bola lebih dari 2 detik. Jika terindikasi menahan bola lebih dari 2 detik, maka dianggap mati atau poin diberikan oleh lawan. Tidak ada batasan dalam melakukan pergantian pemain. Sistem pergantian pemain dilakukan dengan menunggu instruksi wasit. Tim yang memenangkan pertandingan akan bermain di babak berikutnya. Oke, lanjut, mau jelasin. Sebelumnya, mohon maaf karena kami tadi ada pembacaan PowerPoint dulu. Untuk selanjutnya adalah peraturan tambahan, di mana yang pertama adalah setiap tim yang akan bertanding diharapkan datang 30 menit sebelum pertandingan dimulai, dan yang kedua adalah akan dilakukan panggilan dalam jangka waktu 10 menit kepada tim yang belum hadir di lapangan pertandingan saat tim tersebut seharusnya bertanding. Selanjutnya nomor 3 adalah jika sudah dilakukan panggilan terakhir, tim yang akan bertanding belum juga hadir di lapangan pertandingan, maka tim tersebut dianggap WO atau bermain dengan jumlah pemain seadanya. Jadi nanti akan diberikan pertimbangan dahulu untuk timnya, apakah mau WO atau bermain dengan jumlah pemain seadanya. Dan yang keempat adalah tim yang divonis WO akan dicatat kalah. Yang kelima adalah protes hanya diperbolehkan oleh kapten tim. Yang keenam, keputusan wasit mutlak atau tidak bisa diganggu. Yang ketujuh, apabila ditemukan kecurangan dalam pengisian data pemain, tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Yang ke-8 adalah setiap tim wajib menjunjung tinggi sportivitas dengan tidak memicu dan tidak melakukan keributan seperti memprovokasi tim lawan ataupun supporter. Yang ke-9, apabila terjadi gangguan selama pertandingan berlangsung, maka wasit hanya akan menghentikan berjalannya waktu pertandingan. Yang ke-10, apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pertandingan dihentikan, maka penyelesaian gangguan tersebut ditunggu sampai 30 menit. Jika gangguan belum dapat diatasi, maka panitia berhak mengambil keputusan. Yang ke-11, apabila sudah diberikan peringatan pertama dan mencoba mengulangnya kembali hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak tim yang bersangkutan akan dikenakan diskualifikasi. Nomor 12 adalah jadwal sewaktu-waktu bisa berubah. Oke, baik. Ini adalah perlengkapan atau dress code untuk voli. Yang pertama, setiap tim diwajibkan untuk mengenakan sepatu dan kaos kaki. Yang kedua, itu wajib mengenakan kaos olahraga. Untuk kaos tidak diwajibkan untuk sama. Lalu yang terakhir, dilarang untuk mengenakan aksesoris gelang, kalung, jam tangan, cincin, dan anting pada saat bertanding. Lalu untuk tambahan, yang pertama, pemain yang tidak mengikuti ketentuan mengenai perlengkapan tim dilarang untuk mengikuti pertandingan. Lalu yang kedua, tim tidak diwajibkan untuk membawa coach. Ini ada bracketnya ya. Jadi nanti ada yang langsung maju ke semifinal satu tim. Ini ada kontak person. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi drawing aja ya. Pertanyaan untuk di akhir aja. Mungkin yang pertama akan diisi di bracket di sini, kedua sini,
terus 3, 4, 5, 6, dan terakhir 7 yang langsung. Skit yang pertama ada 23B. Lanjut, akal melawan angkatan 22. Terus lanjut, 25A. Bakal melawan 23B. Lanjut ada 25B. Bakal melawan 24A. Dan untuk 24B langsung ke semifinal. Mungkin begini untuk bracket volley ponsel 2 hari. Bisa di screenshot dulu ya teman-teman. Terus gitu. Gimana dong? Bukan sini. Izin. Oke. Terus masuk. Masuk. Ini ceritanya. Sesuatu
Ya, mohon maaf sedikit gangguan. Mungkin dari udah yang kita jelasin tuh tadi sama berikut ada apa tanya? Semua udah masuk. Mas, izin bertanya, Mas. Itu kalau buat rule setter atau tosernya gimana? Apakah tetap di tengah atau harus muter kayak gitu? Sekian. Kita dulu terus. Enggak, enggak ber. Izin bertanya, Mas. Buat Ya, toser silakan silakan. itu kan biasanya kalau kita main Heaven kan di tengah terus. Nah, kalau buat Ya, ini apakah harus muter gitu ikut atau boleh tetap di tengah gitu? Terima kasih. mungkin kita ngikutin peraturan volley, mungkin bakal ada rotasi sih. Begitu, bakal tetap rotasi. Mubeng. Apa jawab, Maris Irsyad? Siap menjawab. Terima kasih, Mas. Apakah ada pertanyaan lain? Wih, wah. Ini kita menurut mungkin cukup dari volley Ponsel 2025. Ada salah kata kami mentung. Ada kata. Izin tanya nih, Ryan. nanti mainnya di mana ya? Mainnya di mana? Di lapangan Mondoan, Mas. Terus nanti kalau hujan sistemnya sama kayak basket apa gimana? Ya mungkin tergantung kondisi sih. Kalau gerimis mungkin bisa kita tunda bentar. Mungkin kalau udah deras, kita bisa ganti hari sih. Gitu, Mas. Kalau sepatu itu wajib atau opsional ya? Menjawab, udah ada tulisan. Cukup, Mas. Belum kedengeran tadi Mungkin gimana sekian ya? dari Ponsel Sepatu gimana ya sepatu? Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepatu wajib, Mas. Sudah ada editor. Ini untuk sekian. Oke, yang terakhir ada catur, Mas. Sebentar untuk dibuka kantornya terlebih dahulu. Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Palevi. Saya selaku PJ Teori Catur Ponsel 2000. Baik, perkenalkan lagi, saya Fatin Praliviano dari staf Catur Ponsel 2025. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Tor Catur. Yang pertama mungkin ada persyaratan kurang lebih sama dari persyaratan lomba sebelumnya. Mungkin ada tambahan jika perwakilan kelas tidak mengirim perwakilan kelas akan dikenai denda sebesar 150.000, dan apabila peserta melakukan WO maka akan dikenakan denda sebesar 100.000, dan setiap pemain diwajibkan membawa KTM dan ditujukan kepada panitia saat di lokasi. Di sini ada sistem pertandingan. Yang pertama, menggunakan sistem gugur best of 3. Apabila peserta memenangkan 2 game, maka pemain lolos ke babak berikutnya. Selanjutnya ada waktu giliran atau turn setiap peserta adalah 10 menit. Yang ketiga ada pertandingan dilakukan secara offline di tempat yang sudah ditentukan. Yang keempat, jika peserta kehabisan waktu giliran atau turn, maka akan dianggap kalah. Yang kelima, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Yang keenam, tidak ada toleransi keterlambatan bagi peserta. Yang terakhir, apabila peserta terlambat ke pertandingan, peserta tidak akan langsung didiskualifikasi, namun waktu turn atau giliran peserta akan dimulai. Selanjutnya ada peraturan tambahan. Apabila ditemukan anggota tim yang melakukan pelanggaran dari aturan yang dicantum di atas, maka pihak panitia berhak memberikan penalti berupa teguran keras hingga diskualifikasi. Dan di sini ada kontak person dari saya. Lanjut, kita akan melakukan draw. Ini caranya. Baik, ini kami akan melakukan drawing bagi perwakilan pertama dari setiap kelas ya. Yang pertama dari 24B. Ini yang bagus apa? Yang bebas apa? Ini yang bayar bang. Oh baik, saya jelaskan dulu. Di sini kelas 24B akan langsung menuju ke babak berikutnya melalui sistem baik. Baik, kemudian lanjut. Kemudian ada 23B. Oh. Ini. Ya, apa? Terus apa? Baik, kita akan masukin lawan dari 23B. Lawan dari 23B yaitu perwakilan pertama dari kelas angkatan 22. Kemudian selanjutnya 23A. Kelas 23A akan dilawan oleh kelas 25B.
Kemudian kelas 25A akan melawan kelas 24A. Sini, nggak bawa ya. Ya, sambil aja saking mas. Sini. Sini ya, sini apa sini? Ya. Ada sebenarnya saking pas saking banget. Baik, tadi itu adalah drawing bagi bagian pertama, yaitu untuk perwakilan pertama dari tiap kelas. Kemudian kita mulai untuk drawing di bagian kedua dari tiap kelas. Yang pertama, ini kita akan nge-spin pihak yang akan langsung lanjut ke babak berikutnya melalui sistem bypass. Baik, yang langsung menuju babak berikutnya dari kelas 23B. Kemudian lanjut dari kelas 24B. Kelas 24B akan dilawan oleh kelas 25B. Kemudian selanjutnya ada dari kelas angkatan 22. Yang akan dilawan oleh kelas 24A. Selanjutnya yang terakhir ada kelas 25A lawan kelas 23. Kurang lebih itu hasil drawingnya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari sistem Tor atau drawing tadi, silakan. Mungkin kita bakal tunggu sampai 2025. Apa? Lawan. Oh, lawan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas mau nanya mas. Baik, silakan. Nih kalau misalkan kejadiannya kayak hari ini, kan tadinya TM offline ya, terus hujan deras. Nah itu catur kayak gitu juga atau gimana tuh? Bakal ubah waktu atau jadi online gitu mainnya? Izin menjawab Mas, untuk kalau misalnya tiba-tiba ada hujan gitu, mungkin kemungkinan kita malah bakal pindah hari Mas, nggak akan ada catur online. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum ditutup? Mungkin itu saja. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Mbak. Sebelumnya karena dari TM
sport sudah selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya karena sudah menghadiri TM pada malam hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan pada grup koordinasi dari tiap perlombaan. Bisa langsung tanya di grup aja ataupun bisa langsung tanya di CP yang tertera pada tor masing-masing perlombaan. Begitu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.